Pemirsa, tumbangnya kesehatan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara hingga kasus meninggal dunia akibat kelelahan masih mewarnai pemilu tahun ini. Beratnya beban kerja hingga longgarnya proteksi keselamatan para petugas pun menjadi catatan serius. Pekan lalu petugas KPPS TPS di Desa Wototutu, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur melakukan penghitungan suara dari Rabu sore hingga Jumat dini hari. Kendati sudah larut malam, terlihat petugas KPPS masih bertahan hingga terlihat tertidur di meja. Kenyataan pahit harus dihadapi ibu dari Ahmad Zulfi, seorang anggota KPPS Kelurahan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Putra ketiganya yang baru berusia 24 tahun tewas mengenaskan usai mengalami kecelakaan tunggal. Sebab kecelakaan yang terjadi pada Kamis lalu itu dipastikan lantaran korban mengantuk dan kelelahan saat mengantar logistik pemilu. Di Jawa Barat, 2 orang petugas pemungutan suara di Kabupaten Tasikmalaya meninggal dunia usai melaksanakan tugasnya. Keduanya diduga mengalami kelelahan. Saat dievakuasi ke puskesmas karena mengeluh sesak napas, korban ternyata sudah meninggal dunia. Jenazah korban pun langsung dimakamkan. Kejadian ini membuat proses perekapan hasil penghitungan suara pun ditunda. Dari rangkaian kejadian ini, praktis penyelenggaraan pemilu 2024 masih diwarnai berita duka cita. Ketua KPU Hasyim Asyari merilis informasi terbaru terkait penanganan kesehatan penyelenggara pemilu 2024. Ia menyebut 71 petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia. Untuk coverage, monitoring dan juga perlindungan kesehatan dan jaminan sosial, entah ketenaga kerjaan, entah jaminan sosial kesehatan bagi badan ad hoc terutama, akan dilakukan sampai dengan kegiatan rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu terakhir, yaitu tanggal 20 Maret 2024. Mengapa? Karena ketika rekap di kecamatan, teman-teman KPPS kan masih dihadirkan untuk mengawal hasil penghitungan suara di TPS. Demikian juga nanti ketika rekapitulasi di tingkat kabupaten kota, anggota PPK juga dihadirkan ketika rekapitulasi kabupaten kota. Bila dibandingkan dengan pemilu 2019, jumlah petugas KPPS yang meninggal mengalami penurunan. Namun, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tetap mengevaluasi proses screening kesehatan yang dilakukan KPU RI. Karena ini TPS kan ada 823.000. Nah, kalau fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan dan Pemda kan ada 10.000 di level kecamatan. Bisa nggak misalnya satu puskesmas di kecamatan mengcover TPS di kecamatan itu, sehingga untuk yang berisiko tinggi aja dulu, nggak usah semuanya, seenggaknya bisa didatengin, dicek. Ceknya kita gampang kalau karena resikonya kan itu tadi jantung ya sama stroke. Itu kita bisa cek tekanan darah, kan bisa diukur gitu, kita bisa cek denyut jantung pakai jam aja sekarang udah bisa kan, heart rate-nya berapa nih? 60, 70, 80, apa udah 150, udah 170, itu kan berisiko kan kalau denyut jantungnya tinggi kan. Atau juga kita bisa ukur saturasi, karena beberapa juga meninggalnya karena masalah pernafasan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 2019, petugas KPPS yang meninggal dunia berjumlah 527 jiwa. Data ini diperoleh dari hasil investigasi Kementerian Kesehatan di 28 provinsi. Berdasarkan hasil audit Mendik, meninggalnya petugas KPPS sebanyak 51% karena kardiovaskuler. Kematian tertinggi kedua adalah asma dan gagal pernapasan. Kemudian kematian tertinggi ketiga sebesar 9% karena kecelakaan. Sisanya karena diabetes, gagal ginjal, dan liver. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.